Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisarah Yuniarti Zaini dengan NPM 0371230095 dan saya dari kelas 2D. Di sini saya akan memaparkan kembali tentang pendapat saya dari praktisi mengajar pertama dan praktisi mengajar kedua. Yang pertama ada materi tentang pembelajaran dan penilaian pada kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran atau biasa disebut dengan CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase pondasi pada PAUD. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Konsep memahami dalam CP dalam konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Adapun komponen capaian pembelajaran. Yang pertama ada rasional mata pelajaran, tujuan pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fase acara keseluruhan, dan capaian dalam setiap fase dalam menurut elemen. Di sini ada tujuan pembelajaran atau yang biasa dengan disebut TP. Yang pertama ada kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua ada lingkup materi. Lingkup materi merupakan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama ada pendidik. Pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Yang kedua, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kegiatan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya dan membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Yang keempat, ada pelaksanaan atau melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Dan yang terakhir ada melaksanakan asesmen sumatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, dalam praktisi mengajar kedua dengan tema pengembangan profesionalisme guru menghadapi era Society 5.0. Peran guru sebagai profesi dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesionalisme dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengetahui peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di sini ada peran guru sebagai filosofi. Filosofi pendidikan Indonesia dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada role model yang biasa pada Ki Hajar Dewantara itu dengan sebutan Ingarso Sung Tulodo, yaitu guru memberikan teladan kepada peserta didik. Yang kedua ada metode penggerak yang dengan kata-kata Ing Madya Mangun Karso, yaitu guru harus menjadi penggerak inovasi. Dan yang terakhir adalah motivator, yaitu Tutwuri Handayani, yaitu guru harus mampu memberikan dorongan semangat peserta didik. Dan yang terakhir ada kompetensi guru di era 5.0. Di era inovasi, kompetensi profesional guru melibatkan pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi, keterampilan kolaborasi, pemahaman tentang kebutuhan peserta didik di era digital, dan kemampuan pengelolaan pembelajaran yang adaptif dan personalisasi. Jadi kesimpulannya, guru di era zaman sekarang atau di era 5.0 ini harus berkembang terus inovasinya dan lebih berkembang agar peserta didik mengenal zaman sekarang tuh seperti apa dan ada apanya. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.